Oke, ya kita bahas soal tugas kalian ya. Nah, tugas Sismat 1 kelas B2 ya. Di sini bisa kalian lihat kita bahas nomor 2 saja dulu yang lebih mudah kelihatannya ya. Nomor 2 kita bisa lihat di sini ya. Nomor 2 ya, selesaikan PDB orde 2 berikut ya. Nah, berhenti dulu ya. Di mana di sini ada persamaan bentuknya kayak gini ya. Ya, ada persamaan PDB orde 2. Orde 2 dilihat dari pangkatnya nih ya, pangkat terbesar 2 di sini ya. D2Y per dx kuadrat plus 3 dy dx min 4y sama dengan 2x. Ya, ini sambil kita review ya persamaan diferensial biasa. Begitu ya. Nah, persamaan diferensial biasa itu banyak sekali ya, banyak sekali bentuknya. Nah, gitu ya. Ada banyak sekali bentuknya. Nah, tapi secara umum kalau aku lihat tuh bentuknya dibagi jadi dua ya. Misalkan bentuknya seperti ini ya. Ada bentuk yang ya contohnya pada kasus ini bentuknya tuh seperti ini. Ini bentuknya uh, ya A2 ya, bentuknya seperti ini. A2 ya D2Y. Nah, ini bentuknya ya. Ini punya bentuk ya, bentuknya itu seperti ini ya. D2Y per dx kuadrat ya dikalikan koefisiennya sini A2 misalkan ya tambahkan A1 dy dx ya tambahkan A0y sama dengan fx ya. Ini untuk bentuk ini. Jadi bentuk secara umum tuh kalau tak lihat tuh ada dua ya. Yang kanannya sama dengan 0, fx sama dengan 0, yang kedua fx-nya tidak sama dengan 0 ya. Begitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini sama dengan fx, fx-nya pun beragam-ragam. Ada yang bentuknya trigonometri, sinus kosinus, ada yang bentuknya polinomial seperti ini ya. Ini kan bentuknya polinomial. Ya, polinomial. Polinomial sendiri banyak juga macamnya. Ya, ada polinomial orde 1, orde 2, orde 3 ya, dilihat dari pangkatnya. Nah, ini kebetulan mudah ini termasuk polinomial orde 1. Ya, karena pangkat terbesarnya 1. Nah, selain itu ada nggak bentuk yang lain? Ada. Misalkan bentuknya eksponensial, ya. Ada juga gabungan dari polinomial dan eksponensial. Ada juga yang ini sama dengan konstanta, begitu ya, dan lain-lain. Nah, ini punya solusi, ya. Solusi umumnya, ya, ini punya solusi, ya. Solusi ini, secara umum ini solusinya, katakanlah Y, ya. Ya, solusinya kita sebut ya Y ya. Nah, solusi Y itu ya didapat dari ini. YC plus YP. Ya, apa bedanya? Ya, ada YC, ada YP. Ya, YC itu Y komplement, YP itu aku lupa singkatannya. Nah, asalnya dari mana ini? YC itu sebentar, kita YP dulu. YP itu didapat dari solusi ini. Ya, dapat dari solusi ketika yang ruas kanannya tidak sama dengan 0. Ya, Y sama dengan YP, di mana fx-nya tidak sama dengan 0. Nah, kalau misalkan ini, ya kalau misalkan YC bagaimana? Kalau misalkan YC itu bentuknya kayak gini, ya, ya. Ini intinya bisa kayak gini, ya. Aku ginikan saja lah ya. Nah, ya, ini bisa dua ini. Yang kedua, YC itu dapat dari mana? Ya, nah, bentar, ini jangan Y nanti rancu ya. YC ketika apa? Ketika fx-nya sama dengan 0. Ya, begitu. Ya, artinya, jadi nanti kita perlu ngitung ini sebanyak 2 kali. Ya, kita tentukan pada saat fx-nya sama dengan 0, lalu kita tentukan pada saat fx-nya tidak sama dengan 0. Nah, misalkan pertama kita cari YC dulu. Ya, cari YC. Ya, ini kita bisa lihat di sini. Ya, yang atas ini ya, ini kan dapat ditulis jadi gini. Ya, kalau misalkan fx-nya sama dengan 0, artinya fungsi fx ini sama dengan 0, berarti yang kanan ini 0 berarti. Berarti kan D2y
per dx kuadrat tambah 3 dy dx min 4y sama dengan 0. Ya. Nah, ini itu ya kita dapat misalkan ya misal d sama dengan d per d dx ya. Berarti karena ini d kuadrat, berarti kan d-nya ini d besar kuadrat ya dikalikan y. Nah, ini d per dx-nya pangkat 1 tambah 3 kan pangkat 1 d nempel sama y. Ini nggak ada d-nya sama dengan 4. D sama dengan 0. Nah, ini berarti bisa gini kan dikeluarkan d kuadrat plus 3d min 4 sama dikalikan y sama dengan 0. Ya kan ya? Nah, ini kan punya ya. Ini kan punya solusi ini. Ya. Ini punya solusi umum. Nah, bisa aku perlihatkan di sini. Ya. Itu punya solusi umum. Solusi umumnya begini. Ya. Ini punya solusi umum ini. Ya. Y sama dengan berapa? Y sama dengan C1 E pangkat minus alfa 1 tambah C2 E pangkat minus alfa 2. Ya. Di mana alfa 1 dan alfa 2 itu ya, itu merupakan akar-akar ya, akar-akar dari apa? Dari solusi. Ya. Ini akar-akarnya ini berapa ini? Ya. Kalau kita faktorisasi ini kan bisa ya. Tadi kan ini D ya, ini D nah, sama dengan 0. Ya, ini berarti kan yang ini harus sama dengan 0 ya, yang di dalam ini. Berarti ini sama dengan 0. Ya, berarti ini bisa ya. Berarti ini bisa minus 4 ya dan plus 1 ya. Oh, sorry. Plus 4 dan minus 1 ya. Nah, berarti kan D-nya bisa akar solusi dari D maksudnya ya. Nah, ini D-nya bisa berapa? Minus 4 dan D-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, itu kan. Nah, itulah yang dimaksud alfa 1 dan alfa 2. Ya. Itulah yang dimaksud dengan alfa 1 dan alfa 2. Gitu ya. Nah, sebentar. Ya, berarti ini ya, ini loh. Nah, ini itu kan sama dengan ini alfa 1 ya. Alfa 1, ini alfa 2. Itu ya akar-akarnya. Nah, jadi YC ya. Ini kan YC ya. YC itu maka kita dapatkan YC itu sama dengan ini ya. C1 konstanta ya. Nggak usah terlalu bingung dengan konstantanya. C1 E pangkat ya. E pangkat ini ya. Minus 4 ya, minus 4. Oh ya, ini X ya. Ini 4X ya tambah C2 P pangkat X ya. Oh sorry, ini bentuk generalnya itu plus ya, bukan minus. Ya, ini plus. Ya, nilai alfanya berapa gitu ya. Nah, gitu. Ya, ini kita dapatkan solusi C. Nah, sekarang kita bisa cari YD, YP ya. Kita bisa cari apa? YP ya. YP bagaimana dengan YP? YP kita ambil yang fx-nya tidak sama dengan 0. Artinya kita ambil bentuk aslinya dari soalnya. Ini sama dengan 2x ya tadi ya. Nah, ini d2y per dx kuadrat tambah 3 dy dx ya min 4y itu sama dengan 2x. Gitu ya. Nah, ini menyelesaikannya tidak tidak sederhana. Nah, ini tak kasih clue aja ya. Jika di sini ya ininya pangkat 1, maka kita tuh pilih solusi YP ya harus satu pangkat di atasnya. Jadi kalau ini X pangkat 1 kita pilih solusi umumnya, di sini X pangkat 2 ya. Kita misalkan di sini A gitu ya, AX kuadrat ya. AX kuadrat gitu ya. Nah, ini Y gitu ya, AX kuadrat. Tambah ya jangan lupa
karena harus general ya, bx tambah ya, x tambah plus bx ya, gitu ya, gitu. Nah, ya udah, atau ini tambah c, ya kita coba tambah c misalkan ya. Nah, umum. Nah, di sini kan ada turunan sekali, dy per dx, kita cari dulu. Nah, berarti dy per dx, ya, berarti ini turunkan sekali untuk mencari ini, dy per dx ini, ya, ini dy per dx. Nah, berarti ini turunkan sekali, berarti 2ax tambah b, ya. Kalau diturunkan 2 kali, berarti d2y per dx kuadrat diturunkan sekali lagi, berarti sama dengan 2a, gitu ya. Nah, masukkan kembali ke sini, ya, ke persamaan ini. Berarti jadinya, ya, jadinya ini kalau dimasukkan d2y per dx kuadrat sama dengan 2a, ya. Tambahkan 3, ini dx-nya berapa ini? 2ax plus b, ya. Terus min 4y, ya, min 4 dikalikan y, ya. Y-nya berapa itu? Y-nya sama dengan ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 2x, ya. Nah, ya udah, kita kumpulkan yang pangkatnya 2 dulu. Berarti ini min 4ax kuadrat. Lalu kita kumpulkan yang pangkat x-nya 1, ya. Berarti kan ini plus x, ya, 6a, ya, min 4b, ya. Terus x-nya pangkat 1 sudah, sekarang yang tidak terikat sama x sama sekali, 2a, ya. Ini b kali 3 plus 3b min 4c sama dengan 2x, ya. Nah, dari sini kita bisa cari a, b, dan c, ya. Tapi kita lihat di sini, ya. Di sini kan cuma ada x pangkat 1, ya, yang x pangkat 2 kan 0, x pangkat 2, ya. Dan sisanya, ya, dan sisanya. Berarti di sini kita lihat, ya. Ini yang nempel sama x kuadrat di sini kan 0, ya. Ini minus 4a, ya. Minus 4a sama dengan 0, ya. Kita dapatkan, berarti minus 4a sama dengan 0. Berarti a-nya sama dengan 0. Lalu, yang nempel sama x apa ini? 6a min 4b. Di sini sama dengan 2. Ya. Berarti kan 6a dengan a-nya 0 min 4b sama dengan 2. Ya. Dengan a-nya 0, ya, untuk a-nya 0 berarti di sini min 4b sama dengan 2. Berarti b-nya sama dengan minus setengah. Ya. Nah, kita sebenarnya nggak usah nyari c, nggak masalah. Di sini jelas ya. Sedangkan koefisien yang c di sini 2a plus 3b min 4c sama dengan 0. Karena ini tidak ada yang, di sini nggak ada angkanya di sini. Ya. Berarti di sini dengan a, ya, sama dengan 0 dan b-nya sama dengan minus setengah. Berarti berapa ini? Ya, berarti 2 dikalikan a. A-nya kan 0 ya. Plus 3 kalikan b. Ya. 3 kalikan b. Ya, minus 3 per 2. Ya. Min 4c. Ya. Sama dengan 0. Ya. Kita dapatkan berarti kan 4c sama dengan minus 3 per 2. Ya. Berarti di sini c sama dengan minus 3 per 8. Ya. Maka solusinya y sama dengan yp, ya, ingat y-nya ini yp ini. Ya, kita ambil ini. Ya, yp itu ini ax kuadrat plus bx tambah c. Ya. Ax kuadrat plus bx tambah c. Ya, berarti di sini solusi yp a-nya kan 0 ya, nggak usah. B-nya kan minus setengah. Berarti min setengah kalikan x, c-nya berapa ini? Min 3 per 8. Ya. Ya udah, sekarang solusi umum. Maka solusi total, ya, tadi kan apa? Y sama dengan YC plus YP. Ya. YC-nya itu sama dengan itu. Tadi nih, C1 E pangkat minus 4X ya. C1 E pangkat minus 4X tambah C2 E pangkat X ini ya, tambah ini. Min setengah X min 3 per 8. Ya, nggak penting ini konstantanya C1, C2. Ya, di mana C1, C2 ini konstanta. Ya, begitu. Nah, lanjut kita bisa bahas soal yang berikutnya.
Ya, satu soal lagi. Ya, ini untuk soal yang kedua. Soal yang pertama. Ada persamaan Bernoulli bentuknya seperti itu. Ya, untuk soal nomor 1. Ya, soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 itu apa tadi? Ya, dy per dx ya. Ya, dy per dx ada PdB ya. Nah, dy per dx ditambahkan berapa itu? 1/x dikalikan berapa tadi? Dikalikan y ya. Nah, dikalikan y itu sama dengan 2x pangkat 3 per 2 dikalikan y pangkat setengah. Ya. Nah, udah bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya. Kalau kita lihat bentuknya ini di sini lebih apa namanya? Lebih kompleks ya. Nah, bentuk. Ya, oke, tapi bukan berarti itu tidak dapat diselesaikan. Ya. Nah, ini di sini merupakan persamaan Bernoulli. Ya, ini persamaan Bernoulli. Ya. Bagaimana cara menyelesaikannya di sini? Ya. Nah, kita bisa gunakan ya. Oh, tapi sebelum ke sana, ya, ini termasuk persamaan apa dulu? Ya, di sini termasuk persamaan diferensial biasa juga, tapi bentuk apa namanya? Bentuknya tuh eh, lebih kompleks ya, gitu ya, lebih kompleks, gitu ya. Oke, sebentar. Ya, bentuknya lebih kompleks. Nah, oke. Gimana cara menyelesaikan persamaan Bernoulli? Ya, jadi persamaan Bernoulli secara umum seperti ini. Ya, secara umum persamaan Bernoulli bentuknya seperti ini. Ini bentuknya, ya, bagaimana bentuknya? dy dx tambah square x dikalikan y sama dengan, ya, sama dengan, ya, ini tak ganti warna saja. Ya, ya sama dengan apa? Sama dengan q dikalikan y pangkat n. Ya, dikalikan q dikalikan y pangkat n. Ya. Nah, oh sorry, ini plus p ya, ini plus p. Ya, plus p. Di mana P dan Q itu sebagai fungsi X. Ya, V-nya sebagai bisa fungsi X maupun bisa konstanta. Oh ya, sebentar. Oh iya, sebentar. Iya, sebentar. Saya Oke, sorry tadi ada tamu ya. Nah, di sini ada P ada Q ya. P-nya itu sebagai fungsi X ya, dan Q-nya sebagai fungsi X juga ya. Berarti kalian bisa lihat di sini ya, bahwa di sini ini P ya, ini P dan di sini Q ya. Ini adalah bentuk persamaan Bernoulli ya, begitu. Nah, dan tentu di sini ini N ya. Nah, ini tuh N di sini ya, ini N begitu. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, kita bisa misalkan pertama ya, kita gunakan teknik ya. Misal saja Z sama dengan Y pangkat 1 min N. Ya, dalam hal ini N-nya setengah. Berarti kan Y pangkat 1 kurangi setengah. Berarti sama dengan setengah. Ya, kan begitu. Ya, Y pangkat setengah. Nah, atau gini deh, kita apa namanya? Kita generalkan dulu deh. Ya, kalau kita turunkan sekali bagaimana ini? Kalau kita turunkan sekali terhadap Y, ya, kita turunkan. Berarti kan jadinya gimana nih? Pangkat yang atas jadinya pindah ke sini. 1 min N, ya, Y pangkat, ya, jadinya Y pangkat min N dikalikan Y aksen, ya, Y aksen. Gitu kan ya? Nah,
Nah, ini baru kita bisa masukkan nih sekarang. Berarti di sini Z-nya ya, ini sama dengan Y pangkat setengah ya. Dan di sini Z aksennya di sini R-nya kan setengah ya. Berarti 1 kurangi setengah setengah ya. Y pangkat min setengah, di sini Y aksen ya. Kan gitu. Kalau turunkan kan jadinya gini. Ya, turunkan yang ini baru yang dikalikan Y aksen ya. Kan gitu. Nah, lalu ya ya, lalu bagaimana cara selanjutnya ya. Nah, kita kembali lagi ke persamaan diferensialnya ini ya. Persamaan diferensialnya ini kan kita bisa bentuk jadi gimana nih ya, jadi Y aksen ya, Y aksen plus 1/X dikalikan ya, 1/X dikalikan Y ya, itu sama dengan itu ya, 2X pangkat 3/2 dikalikan Y pangkat setengah. Nah, kalau kedua ruas tak kalikan ya, ini dikali ya, dikali ini ya, dikali setengah Y pangkat min setengah. Tujuannya untuk menghilangkan yang ini ya, ya, dan menghilangkan koefisien 2 ini. Nah, berarti jadinya bagaimana nih kalau tak kalikan setengah Y pangkat min setengah? Jadi ini setengah ya, Y aksen Y pangkat min setengah ya, tambah 1/X ya, ini Y pangkat 1 tambah Y pangkat setengah, berarti kan Y pangkat setengah ya. Nah, oh ya, 2 lupa, ini sama dengan ini Y pangkat setengah, ini habis ya, berarti sisa 2, apa, 2 nya juga habis, sisa X pangkat 3/2 ya. Nah, kalian bisa lihat di sini sekarang ini ya, setengah Y pangkat setengah Y aksen, ini setengah Y pangkat setengah Y aksen sama dengan Z aksen ya, berarti di sini Z aksen ya, ketemu ya. Nah, di sini ada apa lagi ya, ada Y pangkat setengah ya, di sini ada Y pangkat setengah sama dengan Z ya, kan gitu ya. Ini prosedurnya ya, makanya tujuannya dikalikan ini ya, dikalikan 1/X dikalikan Z ya, sama dengan berapa? Ini sama dengan X pangkat 3/2 ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini kita bisa apa namanya, kita bisa lihat bahwa ini kembali ke bentuk persamaan diferensial biasa ya. Kita balik pada persamaan diferensial yang biasa ya. Nah, persamaan diferensial biasa tanpa modifikasi ya. Nah, persamaan Bernoulli itu kan sebenarnya juga persamaan diferensial biasa, tapi dengan apa ya, eh, dengan modifikasi ya, begitu gitu ya. Nah, oke ya, lalu bagaimana cara menyelesaikan itu ya, gimana cara menyelesaikan itu? Nah, itu ada metodenya ya, kalau kalian lihat ya. Kalau kita ya, kalian bisa lihat ini ya, persamaan diferensial biasa ini ya, order 1 ya. Nah, kan bentuknya seperti ini ya, berarti ini dz terhadap dy ya. Di sini ya ditambahkan 1/X ya, ditambahkan Z yang sama dengan X pangkat 3/2 ya. Oh sorry, ini terhadap X ya, terhadap X ya. Ini kan bentuknya sama seperti ini ya, ini kan similar, bentuknya sama seperti ini ya. Y aksen plus, nah oke, bentar, ini tak tuliskan bentuknya ya. Bentuknya seperti ini punya bentuk ya, itu seperti ini bentuknya ya, mirip seperti ini. Nah, kita punya dy dx tambahkan py sama dengan Q ya. Nah, tapi di sini Z ya, katakanlah di sini Z. Nah, di sini Z ya. Nah, ini itu punya solusi umum di sini ya. Ini ya, dengan P-nya itu sebagai fungsi X ya, dan Q-nya juga fungsi X ya. Kalau bukan fungsi juga nggak apa-apa.
Nah, ini punya solusi ini, ya. Kalau kita ingin cari apa namanya z-nya, ya di sini berarti p-nya ini ya, berarti p-nya sama dengan per x ya, dan x pangkat 3/2-nya sama dengan i, ya. Berarti kita bisa cari di sini, ya. Ini punya solusi gini, z dikalikan e pangkat i, ya. Nanti i itu apa? Tak jelaskan. Itu sama dengan ini ya, sama dengan integral i e pangkat i dx plus c, ya. Gitu. Nah, di mana ya dengan i-nya itu sama dengan integral pdx, ya. Nah, mana yang kita dahulukan? Tentu kita lebih mudah menyelesaikan i-nya dulu, ya, cari i, ya. Mana i-nya sama dengan integral pdx, ya. Di sini p-nya berapa ini? Ya, di mana p-nya kan sama dengan 1/x, ya. Dan q-nya sama dengan, ya. Oh, sorry, ini cari i dengan p-nya ini 1/x dan q-nya sama dengan x pangkat 3/2, ya. Begitu. Nah, ya udah kita bisa selesaikan ini straightforward ya. Nah, berarti integral, ya. Nah, oh sorry. Ini tadi ada duanya ya. Ini ada duanya, lupa. Ini ada duanya. Ya, ada duanya. Ya, ada duanya tadi ya. Ini ketinggalan tadi duanya. Ya, hati-hati. Ini 2. Ya, berarti ini integral, ya, 1/2x dx ya, setengah tak keluarin. Ya, 1/x dx. Ya. Nah, ini ya, jadinya gimana nih? Integral 1/x kan ln ya. Berarti i sama dengan setengah ln x. Ya. Lalu kita bisa dengan mudah masukkan ke sini. Ya, berarti z-nya. Ya, kita cari z-nya sekarang. Ya. Ini. Berarti di sini z dikalikan e pangkat i. I-nya berapa ini? I-nya ini sama dengan setengah ln x, ya. Setengah ln x. Ya, atau dari sini kita bisa langsung aja ya. Ya, berarti e pangkat i di sini kan sama dengan e pangkat setengah ln x, ya. Di mana ya ini kan sama dengan, ya, ini kan sama dengan kalau kita eksponensialkan kedua ruas, ya, ini kan sama dengan gini, e pangkat ln x pangkat setengah, ya, sifat apa namanya, sifat logaritma. Berarti di sini e pangkat i sama dengan e pangkat ln sesuatu sama dengan sesuatu, x pangkat setengah. Jadi langsung aja ya. Nah, tujuannya itu untuk ini loh, mencari e pangkat i, masukkan ke sini. Berarti z dikalikan ini, x pangkat setengah, ya, sama dengan ini, integral q-nya berapa? Q-nya x pangkat 3/2, ya. E pangkat i berapa? X pangkat setengah, ya, dx plus c, ya. Lalu di sini, ya, ini kita bisa selesaikan yang dalam ini dulu, atau langsung aja ya. Z ini pindah ke sini, jadinya z pangkat minus setengah, ya. Integral x pangkat 3/2, ya, langsung aja ya. Ini x pangkat 5/2 dx ini tambah c dikalikan ini, x pangkat min setengah. Jangan lupa konstantanya ya. Nah, berarti z-nya itu sama dengan, ya, integral ini, ya. Ini kan x pangkat min setengah ya. Integral ini x pangkat 5/2. Berarti kan gini, 1 ya ditambah 5/2 tambahkan 2/2, ya, x pangkat 5/2 tambah 2/2, ya, tambahkan x pangkat min setengah, ya. Berarti solusi z-nya kita dapatkan di sini. Ini kan x pangkat min setengah ya. 5/2 tambah 2/2 kan sorry, ini 4/2 ya. Kok sorry, salah. Ini 4/2 ya. Sama dengan 2. Ya, berarti ini kan gampang ya sekarang ya permasalahannya. Maaf. Integral x kuadrat kan 1/3 x pangkat 3 ya, plus x pangkat min setengah. Ya. Ini 3 tambah setengah. Ya, 6/2 kurangi setengah. Berarti kan x pangkat 5/2 ya. 1/3 x pangkat min 5/2 ya, tambah x pangkat min setengah. Ini sama dengan z-nya. Ya.
Nah, lalu apakah selesai ini? Ya, ya, belum selesai. Nah, kita kembalikan lagi ke sini, ya. Di sini kan eh, kita kembalikan lagi bukan, bukan. Ya, kita bisa kembalikan lagi ke sini, ya. Ini, ya z sama dengan y pangkat setengah, ya. Kan tujuan kita bukan mencari z, tapi mencari apa? Mencari y, yang mana y merupakan solusi dari persamaan Bernoulli. Maka solusi Bernoulli equation tadi kan kita punya z sama dengan ya sorry tadi kita punya y pangkat setengah sama dengan z ya tadi ya y pangkat setengah sama dengan z ya y pangkat setengah sama dengan z berarti sama dengan berapa ini z itu sama dengan ini sepertiga x pangkat 5/2 minus 5/2 tambah gx pangkat min setengah ya berarti solusi y ya setengahnya dihilangkan berarti tinggal pangkat 2 kan ya sepertiga x pangkat minus 5/2 tambah x pangkat minus setengah tambah pangkat 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, ini merupakan solusinya ya. Begitu. Oke. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan. Ya, ini solusinya. Jadi, pertama kita perlu sedikit modifikasi persamaan Bernoulli ya. Ini dengan cara misal z-nya seperti itu, lalu kita bisa temukan bentuk persamaan diferensial biasa order 1. Ya, ini ya. Itu. Nah, setelah itu kita selesaikan persamaan diferensial biasa order 1 seperti ini. Lalu kita dapatkan z-nya dan z-nya kita kembalikan ke definisi tadi. Ya, kita kembalikan ke definisi tadi. Z sama dengan y pangkat setengah. Maka kita temukan y-nya sama dengan berapa. Ya, sama dengan ini. Gitu ya.